dapati, biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya kepada setiap umat pilihan. Tuhan, dari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, berkati setiap hati kami, agar pikiran kami tidak melanglang buana kemana-mana, tapi terfokus kepada firman Tuhan yang menjadi makanan rohani pada saat ini. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Ya, hari ini kita akan masuk dalam satu tema yang saya pikir sering kita dengar, melayani, tapi melayani seperti apa? Ada dasar kita sebenarnya. Tadi waktu pemimpin nyanyian mengatakan, kalau tadi tunjuk 3 orang, kau, awalnya 1 ya, kau sahabatku, kemudian 3 orang. Kemudian 8 orang, 1 tambah 3 tambah 5 jadi 9 orang, minimal sahabat kita ya. 1, kau sahabatku pertama kan, habis itu kau sahabat, habis itu kau sahabatku jadi 9 kali. Minimal kita punya sahabat 9 orang pada hari ini. Nah itu ditantang untuk kita selfless, melayani tanpa meniadakan kepentingan diri. Sebagaimana Kristus melayani, bahkan ayat 5 katakan tadi dalam bacaan kita yang akan kita baca, sampai taat di kayu salib. Nah saya akan baca buat kita dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dari Alkitab TB2, terjemahan baru 2. Saya baca buat kita. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, inilah upah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam alam semesta ini kita menemukan banyak hal berbeda. Ada pagi, ada malam. Ada terang, ada gelap. Kemudian ada panas,
ada dingin. Itu yang terjadi di alam semesta kita. Lalu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghadapi hitam putih, atas bawah, kanan kiri. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, semua perbedaan itu kita jalani sebagaimana mestinya. Kita tidak bertanya-tanya, kenapa sih harus ada malam? Kenapa enggak terang terus? Supaya enggak pakai listrik, pemborosan, gitu ya. Kenapa sih ada panas? Kenapa sih ada dingin? Kenapa enggak di tengah-tengahnya coba? Enggak panas, enggak dingin, adem. Begitu kan? Lalu kenapa sih kita enggak pernah bertanya, kenapa sih jalan berbelok-belok? Sesekali jalan lurus gitu, lurus terus gitu loh. Pernah nggak kita bertanya, kenapa sih jalan nggak pernah ke kiri terus, ke kiri terus, ke kiri terus, lama-lama balik juga kan? Kita nggak pernah bertanya, kenapa sih jalan nggak pernah ke kanan terus, ke kanan terus, ke kanan terus. Sesekali mungkin kita bertanya, walaupun ini kita hadapi setiap hari Bapak Ibu. Dan saat kita menjalani, sepertinya tidak ada yang mendesak. Dalam perbedaan-perbedaan alam yang terjadi, misalnya begini, udah mau musim hujan, udah mau musim hujan, sekolah liburin dong. Kayak kemarin, 2-3 minggu yang lalu, kembali PJJ. Begitu PJJ nggak hujan. Karena apa? Karena sebelum PJJ udah ada apa namanya? Modifikasi alam. Begitu. Nggak, jangan hujan, jangan bangun rumah ya. Ini musim hujan, nggak ada tuh. Kemarin sama Pak Gembala sama Bu Emi sama istri, kita lagi doain rumah, lagi peletakan batu pertama, kita pakai payung. Lagi hujan-hujanan, nggak ada tuh orang panik, nggak ada hal yang mendesak. Begitu kan? Nah Bapak Ibu, saat kita jalani terus menerus, ternyata perbedaan alam yang tidak selalu terang, yang tidak selalu gelap, yang tidak selalu hujan, yang tidak selalu panas, ternyata sadar atau tidak sadar, itu membuat tubuh kita lama-kelamaan menjadi kebal. Benar, kebal terhadap panas, kebal terhadap dingin, kebal terhadap gelap, kebal terhadap terang. Dan kalau kita jalani terus menerus, ternyata perbedaan yang ada di alam semesta ini itu menimbulkan sebuah keindahan. Nah Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita baca tadi bacaan kita tadi itu, kita cermati, khususnya ayat 2 dan 3, ada pesan yang begitu mendesak. Kalau tadi perbedaan alam, perbedaan yang ada di antara kita itu, satu tinggi, satu rendah, satu putih, satu hitam, itu enggak mendesak. Tapi kalau kita baca ayat 2 tadi itu, ada pesan yang mendesak dari Paulus. Yang pertama, supaya kita sehati sepikir, tidak mementingkan diri sendiri. Nah emang ternyata apa yang terjadi di jemaat di Filipi? Yang terjadi di jemaat Filipi adalah, coba kita bayangkan ya, ini kita ada di dalam jemaat Filipi. Terjadi ketidakharmonisan antara jemaat. Karena adanya perselisihan antara pendeta Horas, pendeta Renaldo, dan pendeta Joshua Jab. Terjadi blok-blok. Itulah yang terjadi di Filipi. Bisa kita bayangkan? Yang terjadi di Filipi, adanya 2 pemimpin wanita. Namanya Euodia dan Sintike. Itu makanya Paulus dari penjara, karena Paulus menulis surat ini dari penjara. Itu makanya Paulus sangat, kok bisa anak didik saya ini, Euodia dan Sintike ini berselisih? Apa yang kalian perebutkan? Padahal, coba saya baca di dalam Filipi 1, saya baca buat kita. Dibilang begini, ayat yang kelima, dia bilang begini, Filipi 1 ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku, karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang, itu pujian Paulus. Menginjili sih benar, tapi tikai, perselisihan, jalan terus. Nah itu yang terjadi di jemaat Filipi. Ada perbedaan, ada selisih paham, sehingga perbedaan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan perpecahan jemaat. Nangkap sampai di sini? Lalu apa yang Paulus lakukan? Bapak Ibu, bukan Paulus namanya, kalau memulai segala sesuatu, itu selalu memulai dengan sebuah semangat yang sangat optimis. Misalnya begini, coba baca surat Paulus, mulai dari Roma.
Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Korintus dan semuanya itu selalu dimulai dengan ucapan syukur dan doa. Bersukacitalah. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 tentang persembahan tubuh, Paulus nggak katakan begini, saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Enggak. Paulus mulai dari awal, Paulus bilang begini, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Jadi kita dalam hidup ini mempersembahkan tubuh, bukan karena perintah Paulus, tapi demi kemurahan Allah. Bapak ibu melayani suami istri, melayani dimanapun, itu demi kemurahan Allah. Apa sih kemurahan Allah? Kalau kita berbicara tentang kemurahan Allah, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan kesehatan, keluarga harmonis, kita diberkati Tuhan, kita diberikan ibadah pada hari ini, itu kemurahan Allah. Jadi Paulus di dalam pelayanannya selalu mengutamakan semangat dulu, baru perintah. Nangkap ya Bapak Ibu? Seperti contoh tadi itu dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Dan Paulus juga di dalam bacaan kita tadi itu mengatakan begini. Jadi ayat 1. Ayat 1 kan berkata begitu ya. Dibilang begini. Pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Sekali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kok sempurnakan? Betul. Ternyata selama Paulus di penjara, jemaat Filipi lah yang saling memberi. Memberi pakaian mungkin, memberi makanan mungkin, supaya Paulus tetap sehat. Tapi ternyata sukacita Paulus itu belum pol karena pertikaian tadi itu. Oleh sebab itu, karena di dalam Kristus ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, jadi sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir, titik 2. Dalam apa? Dalam satu kasih, satu jiwa, satu roh. Maksud Paulus apa? Hendaklah kamu sehati sepikir di dalam kasih, di dalam seperasaan, dan satu tujuan. Itulah pesan Paulus yang menjadi daya dorong, menjadi penyemangat untuk kita bisa melakukan sehati sepikir. Jadi melalui nasihat ini, nanti kita rapat ke ayat 5. Melalui nasihat ini, Paulus ingin mengadopsi pikiran dan perasaan Kristus. Karena tanpa pikiran dan perasaan Kristus, tanpa campur tangan Kristus, tanpa campur tangan Roh Kudus, untuk kita sehati sepikir itu susah. Jangankan kita beda suku, jangankan kita beda latar belakang, yang kadang-kadang suami istri pun bisa tidak sehati sepikir. Benar Pak Syam? Colek dulu Ibu Pak, lain kali nggak yayan gitu. Jangankan kita yang berbeda dari mana suku, berbeda latar belakang, ada yang ketemu Jawa, orang Jawa ketemu orang Batak sama orang Kupang, rasa-rasanya orang Jawa kehimpit. Boro-boro yang lain suku, yang sekali lagi, yang suami istri pun kadang-kadang tidak sehati sepikir. Nah sekali lagi, Paulus ingin mengadopsi pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu muncul dari sikap kita sedalam apa kita dengan Kristus. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu muncul sejauh dan sedalam apa kita dengan Kristus. Sepakat? Sepakat? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, itu terlihat sejauh apa hubunganmu dengan Tuhan. Nangkap? Nangkap ya? Sekali lagi saya ulangi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu muncul. Siapa kita di dalam Kristus? Itu muncul sejauh dan sedalam apa kita dengan Kristus. Makanya gak mungkin pohon apel berbuah stroberi. Tuhan katakan pohon yang baik itu dilihat dari apa? Dari buahnya, bukan pohonnya yang tinggi, bukan daunnya yang lebat. Pertanyaan, lalu apa maunya Tuhan dari kita? Di dalam tema selfless service ini, apa maunya Tuhan dalam kita? Bapak Ibu, mohon kita baca ayat 5 sama-sama. Bet bisa tampilkan ayat 5? Kita baca ayat 5. Kita baca sama-sama ya, dalam TB1 ayat 5.
Abed sendiri ya? Ya, ayat 5. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Hendaklah, ya, jadi Paulus maunya kita menaruh pikiran bersama itu tidak hanya tanggung jawab suami. Maunya kita menaruh pikiran dan perasaan itu tidak hanya tanggung jawab istri, tidak hanya tanggung jawab orang tua kepada anak. Karena kalau tanggung jawab orang tua hanya menaruh pikiran Kristus tapi anak-anak tidak, itu pecah. Paulus mau supaya kita menaruh pikiran dan perasaan bersama. Saya menaruh pikiran bersama, kita semua menaruh pikiran bersama, jemaat menaruh pikiran bersama, baru itu klop. Apa yang ada di hati dan pikiran Kristus? Coba kira-kira Bapak Ibu, kita bisa jawab gak? Kira-kira apa yang ada di dalam hati dan pikiran Kristus? Apa coba? Kalau menurut ayat ini, yang ada di dalam hati dan pikiran Kristus adalah ayat keempat. Saya baca dari Galatia pasal 1, pasal 2 ayat keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk bisa memperhatikan kepentingan orang lain, maka dibutuhkan poin pertama, kerendahan hati. Inilah yang Tuhan mau dari kita, untuk kita bisa bersama-sama memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu yang pertama adalah mampu menerima kritik dengan lapang dada, lalu bersedia memperbaiki diri. Dulu waktu kuliah kami tingkat 1 belum bisa melayani, belajar dulu. Setelah tingkat 2 kami belajar mimpin pujian. Kalau bisa main musik silakan main musik. Belum bisa khotbah. Lalu tingkat 3 kami baru belajar khotbah. Itu pun yang dipersiapkan pokoknya letter luck deh. Berapa lembar gitu? Ternyata selesai dalam 5 menit. Lalu kamu orang Batak katanya udah tamat 3 tahun, karena kakak-kakak kelas kami tamat SMA langsung kuliah. Tamat SMA langsung kuliah. Nah, seangkatan kami termasuk dulu istri pernah seangkatan di kampus. Nah, seangkatan kami itu ada yang lahir tahun 68. Waktu saat itu ada Pak Robot orang Manado. Pak Robot itu umur 55 tahun. Jadi di angkatan kami ini ada mantan narapidana, ada yang udah jadi pendeta tapi belum sarjana teologi. Nah, yang lain khotbahnya bagus. Lalu masuk saya. Begitu selesai, gimana sih? Gimana kamu jadi pendeta? Rasanya gondok sekali waktu saya ditegur Bapak Ibu. Yang negor seangkatan, seumur dengan saya. Walaupun dia tingkat 4, tapi secara umur sama. Karena dia habis tamat SMA langsung kuliah. Lalu dia tegur. Rasa-rasanya waktu saya ditegur itu saya tidak terima. Karena apa? Karena saya sudah buat persiapan ini jauh-jauh hari. Tapi memang benar acak adul. Latar belakangnya apa, isinya apa, pesannya nggak dapat. Karena apa? Karena saya membaca. Jujur, saya tidak ada pada saat ditegur itu, saya memiliki kerendahan hati. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Kalau salah mau mengaku salah, jangan bertahan membenarkan diri, apalagi mencari kambing hitam. Benar Bapak Ibu? Ini ciri-ciri orang, bagaimana kita mau selfless, bagaimana kita mau melupakan diri ini lalu melayani, tapi ketika kita salah nggak ngaku, malah enggak, kayaknya gini deh, saya kan memang ditelepon, gitu, tapi ya yang ada kayaknya tanya dia deh, soalnya saya juga nanya dia kemarin kok, dia nggak ngaku, dia coba berkelit, padahal sudah 100% dia salah. Bagaimana orang begini dalam mengaku kesalahan pun mau selfless service, mau mengorbankan dirinya untuk melayani orang lain. Lalu ciri-ciri kerendahan hati yang berikut adalah menghargai orang lain. Nampaknya sepele. Tapi menghargai orang lain ini tidak meremehkan yang strata pendidikannya itu lebih rendah.
tidak merendahkan orang yang ekonominya rendah, tidak merendahkan orang yang datang dari kampung, tidak merendahkan orang yang penampilannya sederhana. Bisa nggak kita menerima orang, Bapak Ibu? Bisa nggak kita menerima orang yang strata pendidikannya di bawah kita? Udah kita bilang berulang-ulang, Jangankan gitu deh. Kita nyanyi. Nyanyi kita apa? Melayani, mengasihi. Lalu ada tiba-tiba ada orang yang kita dengar, semua dadanya sama. Lalu ada yang kita dengar, satu nada yang lari dari nada orang. Terganggu nggak? Kadang terganggu, kadang enggak. Itu pun kadang kita tidak bisa terima. Orang itu udah dilatih, Bu coba bilang, lo, nggak bisa. Karena memang ada karakter orang, walaupun sudah dilatih bernyanyi, dia tidak bisa. Apa istilahnya itu ya? Buta nada, ya. Buta nada. Kadang-kadang kita terganggu. Itu ada saja di satu gereja. Salah satu abang saya, Pak Deborah. Dia buta nada. Padahal dia di gereja. Dia tua. Untung sekarang di gereja sudah ada, kalau di HKBP atau GPIB itu ada song leader. Ada kayak tadi itu ada singers. Jadi saatnya cong nyatu itu organ itu, jadi abang saya itu diam aja. Karena apa? Karena dia buta nada. Tapi begini, pertanyaan, tetap gak kita beri panggung buat dia untuk nyanyi buat Tuhan? Tetap gak? Kadang-kadang kita berpikir begini, Bu, kecilin dikit, Bu. Karena volumenya sama dengan kita. Bayangin kalau udah ngeroh ya. Telah kulihat kebaikanmu. Lalu dengan nada sumbang yang tak pernah habis. Lagi fly nih. Bayangkan Bapak Ibu. Itu bukan dia buat-buat. Tapi kita harus hargai itu. Nangkap? Jangan sampai pelayanan kita terganggu sama orang-orang yang punya kekurangan yang susah diperbaiki. Jangan sampai. Itu makanya Paulus tadi katakan, jadi karena di dalam Kristus ada belas kasihan, ada kasih mesra. Ingat itu. Apalagi ciri khas orang yang kerendahan hati. Oh, satu lagi, menghargai orang lain. Kan banyak orang Bapak Ibu ya, sok pintar gitu. Ada orang sok pintar kan? Maksudnya sok pintar ini ya mungkin dia merasa ini sudah bagianku, tapi kan dia lupa bahwa di atas ketoprak masih ada bawang goreng ya. Bahwa di atas nasi goreng masih ada kerupuk. Bahwa di atas langit masih ada langit gitu loh. Kalau orang seperti ini maunya menang sendiri, maunya didengarin, maunya jawaban dia, habis kita. Gak bisa saat itu pikir. Lalu ciri-ciri orang yang rendah hati adalah melayani tanpa imbalan. Tidak hanya dalam dunia pelayanan, tapi dalam dunia sekuler pun, di kantor, di lingkungan sosial, saat diminta, tolong dong lakukan dengan tulus, meski kadang-kadang kita tidak membalas, kita tidak dapat balasan, kita tidak dapat pujian, meski tanpa imbalan, bahkan terima kasih pun tidak. Pernah merasakan seperti itu? Pernah merasakan? Bahkan karena kita disuruh, tolong dong Mbak begini-begini, karena nggak dibilang terima kasih, lalu kita yang bilang sendiri, terima kasih. Pernah kan? Pernah digituin nggak? Pernah? Masih mau digituin? Pernah digituin nggak? Anak-anak pernah digituin nggak? Melayani terus amplop kagak, boro-boro amplop, terima kasih pun enggak. Pernah nggak? Pernah? Pernah nggak? Puan? Belum pernah? Minimal papa yang kasih ya kalau dia nggak dikasih ya. Pernah nggak? Kalau sudah pernah, jangan katakan Tuhan tolong. Nggak enak Tuhan. Terus maunya apa? Maunya minimal terima kasih. Ditepuk-tepuk punggungnya, terima kasih. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, selfless service itu bukan soal panggung besar. Selfless service itu sering terjadi
dalam tindakan-tindakan kecil dan tersembunyi. Contoh, kita turun ke bawah. Terus kita ke wastafel. Ada bekas tisu. Kemudian ada beberapa rambut mungkin rontok. Ini tantangan buat kita. Nggak ada orang. Masa bodoh, tisu di bawah. Coba. Sekali lagi, selfless service ini bukan soal panggung besar. Karena Alkitab katakan ketika kita melayani di sini, orang tepuk tangan itu upahmu. Tapi coba kita turun atau naik di kamar mandi atas itu berantakan tisu. Pertanyaan, saya mau enggak? Terus ada air gitu atau ada pertanyaan. Selfless service itu dimulai dari hal-hal kecil. Bapak Ibu, jika kita mampu menjalani ini, rendah hati membawa kita kepada berkat dan kedekatan dengan Allah, serta menjaga keseimbangan emosional karena kita tidak terbebani oleh ambisi, kesombongan. Saya tidak sebut namanya gereja saya yang dulu. Gereja itu sampai sekarang masih mencantumkan jarang NN. Jarang NN. Jarang NN. Jarang NN. Bahkan kepada satpam, ia sudah nitip, gue parkirnya di sini. Konon katanya, ia bisa memindahkan pendeta. Sekali lagi, konon katanya ia bisa memindahkan pendeta. Hati-hati. Hati-hati. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah kita memiliki bela rasa. Apa? Memiliki apa? Bela rasa. Coba pikirkan Bapak Ibu. Coba pikirkan. Yang seperti ini masih bisa untuk selfless service. Aku agak pesimis. Kenapa dia take parkir? Karena dia datangnya selalu terakhir. Dan maunya duduk minimal bangku kelima ke depan. Bisa bayangin gak? Dan ini tidak sedikit Bapak Ibu. Tidak sedikit. Setiap tahun namanya harus ada di panitia Natal. Walaupun tidak pernah Natal. Yang penting transfer mengalir. Dan saat dibacakan, inilah panitia Natal. Dia undang ke depan, wow. Penampilan dia paling kece. Rapat kagak. Bapak Ibu, ini tantangan buat kita. Makanya poin kedua setelah kerendahan hati, poin kedua dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan Yesus itu kalau saya baca Bapak Ibu, saya baca. Apa itu pengorbanan Yesus? Saya baca buat kita ya. Mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama naruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu kita percaya Yesus adalah Tuhan, betul? Tapi saat Yesus disalib, ia tidak menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Tidak. 0% Yesus tidak menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Bahkan ia menganggap dirinya seperti hamba, sama dengan manusia. Coba kita bayangkan. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus. Meninggalkan kemuliaan sorga. Sebenarnya Yesus datang lahir hanya untuk mati. Betul? Karena ada dalam tanda petik, ada miss 18 tahun umur Yesus. Benar kan? Umur Yesus itu miss 18 tahun. Berarti kurang lebih hanya 15 tahun Yesus. Secara fisik kelihatan. Umur sampai 12 tahun ia terlihat di bait suci. Betul kan? Tiba-tiba nongol umur 30 tahun. Ada miss dalam tanda petik 18 tahun. Ada miss. Jadi Yesus itu memilih jalan yang tidak nyaman dan memilih jalan pengorbanan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita memilih sepikiran dan perasaan dengan Kristus, Yesus memilih jalan pelayanan yang tidak mudah dan jalan pelayanan yang susah. Kira-kira bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Tadi kan kita sepakat, kita sehati dan sepikir dengan Kristus. Sepakat?
Lalu Yesus memilih jalan yang tidak mudah dan tidak gampang. Yesus mengosongkan dirinya. Lalu kita, sorry to say siapapun orangnya, lalu kita yang kemungkinan di kantor jadi pimpinan, yang kemungkinan di kantor jadi manajer, yang kemungkinan di rumah jadi bos, yang kemungkinan di marga apapun jadi ketua. Lalu lalu kita datang ke gereja. Pertanyaan, masihkah kita bawa embel-embel kita ke gereja? Masih enggak? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Benar teman-teman? Harusnya enggak kan? Harusnya enggak. Supaya apa? Kalau kita masih membawa itu, saya pikir kita datang tidak sedang menyembah Tuhan. Kita masih tetap menonjolkan diri kita. Kita pikir gereja ini adalah perusahaan. Kita pikir gereja ini adalah kantor kita. Dia semau-maunya. Pulang gereja dia katakan, siapa sih yang khotbah? Dia bilang sama Pak Gembala, siapa sih yang mimpin pujian? Siapa sih yang main musik? Gue gak senang. Karena apa? Karena dia bawa harga dirinya ke tempat ini. Kita baca yuk 1 Korintus 13. Saya suka kali baca ini. 1 Korintus 13. Nanti kita nyanyi ini. 1 Korintus 13. Ayat 1, saya baca. Temanya kasih. Dia bilang begini. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Ini terjemahan Jilid 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap? Ini yang saya katakan tadi itu. Kalau kita masih membawa embel-embel kita ke gereja ini, jangankan itu, kita bisa berbahasa malaikat, kita bisa berbahasa roh. Jangankan itu, kita memberikan segala yang kita punya, termasuk harta kita, bahkan termasuk tubuh kita. Bahkan kita mengetahui segala pengetahuan. Alkitab katakan, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu sama dengan oleh sebab itu Bapak Ibu sudah terkasih poin kedua, bagaimana supaya kita bisa melayani tanpa memikirkan diri sendiri. Poin pertama tadi, rendah hati. Poin kedua, berkorban. Lalu kita sampai kepada poin terakhir, poin ketiga, taat. Bapak Ibu, poin ayat 6 tadi katakan begini, taat. Ayat 6 tadi katakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau tanya buat kita, tolong dijawab. Di dalam pikiran kita, di dalam sepengetahuan kita, apa yang membuat Tuhan itu adalah Allah kita? Keperkasaannya kah? Kemahakuasaannya kah atau apa? Oh benar, dia Yesus, dia Tuhan. Apa yang membuat Yesus itu Tuhan? Apakah keperkasaannya? Apakah kemahakuasaannya? Dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau karena ini kita menyebut Yesus itu Tuhan, maka pengertian Yesus sebagai Tuhan cukup dangkal. Kenapa saya katakan begitu? Ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir? Ingat? Waktu Musa mengulurkan tongkatnya di depan Firaun, lalu para ahli nujum, ahli sihir Mesir juga mengeluarkan tongkat kan?
dan tongkat itu jadi ular. Lalu yang terjadi, ular ahli nujum Firaun dipagut sama ularnya Musa. Betul kan? Waktu terjadi 10 tulah, Musa lakukan. Bisa nggak ahli nujum, ahli sihirnya Firaun melakukan itu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Artinya apa? Bahwa apa yang dibuat Tuhan pada saat ia ada di dunia, memberi makan 5.000 orang dan lain sebagainya, hanya mujizat dari 5 roti 2 ikan. Tapi untuk memberi makan ribuan orang banyak. Sekali lagi, kalau kita memandang ketuhanannya Yesus hanya karena mujizat, itu terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Lalu apa yang membuat Yesus itu jadi Tuhan? Ayat 6 dan 7. Sekali lagi saya baca. Inilah yang membuat Yesus itu jadi Tuhan. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap sama. Bayangkan enggak? Misalnya begini. Contoh, kok namanya siapa kok? Husni. Misalnya, ini contoh, Pak Syam, pimpinan, ke kantor, lalu Husni ke kantor juga. Kebanyakan orang mempergunakan kesempatan ini, fasilitas ini untuk, gue kan anak bos, gitu ya. Gitu kan? Ini contoh, gue anak bos. Gitu. Pintu dibukain, lift dipencetin, yang lain udah ngantri, saya nggak ngantri, gitu kira-kira. Gitu. Ya kira-kira kan. Tapi ketika Husni ke kantor, pakaian ke Husni itu biasa aja. Bahkan ia pakai topi seperti yang dipakai Huan itu. Lalu pakai kacamata. Supaya apa? Supaya nggak dikenalin orang. Ia datang ke kantor, parkirin mobil sendiri, bahkan ngantri parkirin jauh, gitu kan? Terus dia buka pintu sendiri. Mau kemana Pak? Kira-kira saya bisa bertemu nggak? Dengan siapa? Dengan Pak Syam. Oh, udah atur janji belum? Padahal anak sendiri. Kalau gitu tunggu, Bapak lagi ada meeting. Oke? Sampai jam berapa? Kemungkinan jam 4. Sekarang baru jam 10. Berkorban? Berkorban kan? Capek? Itu belum seberapa dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Ko Husni punya fasilitas. Atau Abang Eki deh punya fasilitas. Karena Bapak. Tapi Bang Eki bilang, no. Saya bisa. Saya tanggalkan. Tetap saya Simajuntak. Saya tanggalkan. Saya bukan papa saya bukan saya bisa. Tapi itu belum seberapa dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Yesus tidak menyamakan diri. Ia Tuhan. Dalam sekejap ia bisa menghilang dari tangkapan pasukan Romawi pada saat ia ditangkap. Bisa menghilang? Bisa. Bahkan dalam hati bilang begini, jadi tikus pasukan Romawi. Bisa. Tapi ia mengosongkan diri. Nanggap gak? Nanggap. Seperti yang saya bilang tadi itu, saat kita ke wastafel, kita lihat ada rambut, ada tisu. Bisa gak kita mengosongkan diri nih? Gila gue di kantor bos nih. Gila gue manajer nih. Gila gue bapak nih yang gak pernah megang spons piring. Spons cuci piring, gila. Saya gak pernah ke dapur untuk cuci piring. Masa saya harus bersihin ini, masa saya harus ambil tisu, masa saya harus lap meja. Simple, tapi bisa gak? Nah ini kerennya Tuhan. Ia mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai taat di kayu salib. Bisa ada perintah buat kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ini perintahnya. Saya sebenarnya hari pakai salib, cuman ketutupan. Berapa salib yang kita punya? Seberapa besar salib yang ada di rumah kita? Bisa baca. Seberapa besar salib yang ada di rumah kita? Pertanyaannya, mau gak melakukan ini? Barang siapa mengatakan bahwa saya di dalam Tuhan, saya harus wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ini perintah. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap? Nangkap ya?
Jadi kita melakukannya yang pertama karena perintah. Lalu kita yang melakukan self service itu karena Yesus telah melakukannya lebih dulu. Kita punya teladan. Lalu kalau bukan kita yang melakukan sesama kita, siapa lagi? Nangkap? Siapa lagi Bapak Ibu? Inilah tempatnya. Untuk kita bisa melayani tanpa melihat siapa saya. Enggak gampang. Tapi apa? Tapi ada pesan Paulus. Pesan Paulus apa? Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itulah yang mengolesi kita untuk kita bisa belajar pelan-pelan tidak sakit hati lagi, untuk kita belajar pelan-pelan menerima kekurangan orang, untuk kita bisa belajar pelan-pelan untuk bisa melihat apa ya. Jangan kalau dilihat orang baru kita ambil. Kalau nggak dilihat orang, biarin, bukan tugasku, itu kan tugasnya Bu Emi, tugasnya Christian, ngapain gua ambil itu? Betul? Bisa. Walaupun tidak dilihat orang, tetapi Tuhan senang melihat yang tersembunyi. Karena kita katakan yang tersembunyi adalah bagiannya Tuhan. Amin. Yuk Bapak Ibu yuk. Ada upahnya. Bet bisa buka ayat 9 sampai 10, ada upahnya. Ini dia upahnya. Ayat 9-10 saya baca ya. Dia bilang begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sewaktu Yesus menghidupkan Lazarus, sewaktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, sewaktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, Allah tidak katakan, aku akan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, enggak. Tapi ketika Yesus mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat, maka ini upah Yesus. Kita baca sama-sama ya. Dengan bersuara kita baca 1, 2, 3. Itulah sehingga nama Yesus berkuasa. Karena apa? Karena ia menghamba. Yesus berbela rasa. Bapak Ibu, ini cukup tinggi. Cukup tinggi apa yang Yesus terima. Karena apa? Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri akan. Bapak Ibu, mari sekalian saya panggil pemain musik. Mari Bapak Ibu. Dalam doa saya sering berkata begini. Karena ada pikiran dalam diri saya, teman-temanku itu banyak yang, maaf bicara ya, banyak yang udah meninggal. Banyak yang udah meninggal. Bahkan yang di bawah umur saya. Kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan, untuk apa Tuhan hadirkan saya di tahun 2026 ini? Tuhan, untuk apa Tuhan hadirkan aku di bulan Februari ini? Apakah hanya saya ingin menikmati anugerah Tuhan? Lalu saya berpikir, enggak dong. Tuhan kasih you kesempatan untuk kamu berbuat. Apa itu? Makanya ketika ada, minimal, ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat di luar kita yang sakit bersama dengan Ibu Dian, ketika ada keluarga yang sakit, minimal, kita datang untuk mendoakan. Minimal. Saya tidak hanya gereja, saya tidak hanya lingkungan keluarga, tapi teman semarga pun saya. Baru-baru ini ke Bekasi, ke Pondok Gede. Naik motor. Karena saya pikir itu belum seberapa. Ke Jatimakmur, tahu Jatimakmur, orang Pondok Gede. Musim hujan, tapi saya pikir ini belum seberapa. Dapat transportasi? Enggak. Dibilang terima kasih, ya paling besoknya mungkin keluarga terima kasih, di grup terima kasih, sudah enggak. Saya berpikir, ini belum seberapa. Makanya sesering mungkin saya lakukan, supaya saya tidak memegahkan diri.
Coba kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan kita ada di tahun 2026 ini? Kenapa? Apa hanya untuk menikmati kebaikan Tuhan? Yes, ya. Tapi coba berpikir, ketika kita Tuhan izinkan masuk di tahun 2026 ini, teruslah berkarya dan berbela rasa bagi sesama. Jangan tunggu orang baik dulu, jangan tunggu orang minta maaf dulu, jangan tunggu orang setipe dengan saya, sejajar dengan saya, baru kita sohib. Tadi kan kita dengan gembira mengatakan, kau sahabatku. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, kata Amsal. Yuk Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat GRIP, mari kita melayani. Apa saja, enggak tunggu disuruh, enggak tunggu diperintah, enggak tunggu ada sapu, enggak tunggu ada pel, pungut aja. Enggak tunggu dilihat orang baru kita betulin tempat sampah. Enggak, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan itu. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengosongkan dirinya, apa yang terjadi dengan kita? Biarin aja itu si Horas itu, dia banyak dosa waktu kecil, biar aja dia yang disalib. Betul. Biar aja Eki yang disalib, dia mah gitu. Biar aja Pak Niko yang disalib. Karena Yesus tidak mengosongkan diri. Lalu ia mengosongkan diri. Udah papa. Biarin Pak Niko menikmati hidupnya. Biarin Horas menikmati hidupnya. Biarin Bang Eki yang menikmati hidupnya. Biarin aku yang naik ke salib. Biarin aku yang naik ke salib. Aku yang menanggung dosa mereka. Biarin Papa. Udah sebaik ini Tuhan. Kita masih lihat muka. Coba kita bayangkan. Alkitab katakan Allah yang kaya rela jadi miskin supaya yang kita miskin menjadi kaya oleh karena kekayaan Tuhan. Bayangkan loh. Jadi kita ini sebenarnya apa? Maka kalau kita udah tahu hidup ini terbatas, kita sudah tahu kapan hidup kita ini berakhir. Coba kepikirkan. Mari kita lakukan semua itu. Seakan-akan hidup kita tinggal 2 hari lagi. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Seakan-akan tidak ada kesempatan lagi untuk esok hari. Gimana caranya? Enggak penting mau dia pernah nyakitinku, memang enggak gampang ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong Gribers punya musuh enggak sih? Ada punya musuh, ada punya yang enggak disukain, ada enggak? Ada? Enggak ada kan? Ada. Enggak ada ya, aku pikir ya, enggak ada 1 gitu ya, enggak ada 2 gitu. Please jangan. Kita enggak tahu. Oleh sebab itu selagi ada waktu, mari kita lakukan. Melayani dengan tulus ikhlas. Kita nyanyikan pujian ini yuk. Kasih pasti lemah lembut. Mari singers. Kasih pasti lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu sekali lagi dari awal, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan.
dari awal ya. Kasih pasti lemah lembut. Jemaat saja, jemaat. Sama-sama yuk. Ajarilah, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, di akhir khotbah saya akan baca kembali 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Tapi saya ganti kalimatnya jadi begini. Saya ganti kalimatnya jadi begini. Kasih itu sabar. Saya ganti dengan Gribers itu sabar. Amin dong. Gribers itu sabar. Gribers itu baik hati. Gribers tidak cemburu. Dan Gribers tidak memegahkan diri, dan Gribers tidak sombong. Mana aminnya? Gribers tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Oke. Gribers tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Benar ya? Enggak marah bisa ya, tapi tidak pemarah ya. Oh iya. Dan masih nyimpan, masih koleksi kesalahan orang? Ada koleksi kesalahan orang enggak? Koleksi gitu loh. Dia jadi kolektor. Kolektor kesalahan orang. Lama-lama kanker lah, gitulah. Gribers tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, amin. Gribers menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Gribers menanggung segala sesuatu, amin. Maka dari itu, mulai dari sekarang, habis gereja ini, selfless kita ditantang untuk unconditional. Mampu gak melakukannya atau tidak? Pertama-tama, buat pasangan hidup, buat keluarga, buat gereja, dan buat banyak orang. Amin. Melayani tetap, yud, walaupun melayani tetap, ya tetap ya. Saya bersyukur apa sih yang gereja kasih buat kita, buat para pelayan ini, gak besar. Dia jauh-jauh datang dari Gajah Mada, naik Transjakarta, nggak besar, tapi kalian terima upah dari Tuhan ya, amin ya, amin ya, amin. Terima upah dari Tuhan. Kita juga setia terima upah dari Tuhan, karena kita lihat Allah memberikan upah kepada Kristus, membuat ia dimuliakan dan namanya berkuasa. Selamat dimuliakan oleh Tuhan dengan melakukan self service. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami diajarkan untuk
merendahkan hati kami, memiliki empati yang besar dan rasa sayang terhadap sesama. Meskipun kami terkadang masih melihat warna kulit, masih melihat, kemarin kan dia begitu. Masih melihat kondisi, kalau rame ya aku kerja, kalau gak ada orang ngapain, gak ada yang lihat. Namun hari ini kami diingatkan oleh sabda Tuhan, bagaimana kami hidup dalam waktu yang tidak lama lagi ini. Paulus katakan, ini sudah sore hari, menjelang malam. Lalu kami masih acuh tak acuh kepada banyak orang. Tuhan Yesus, biarlah kami berlaku berbela rasa, seakan-akan tidak banyak lagi waktu dalam hidup kami. Yang tadinya kami cuek, kami jadi cair. Sering kasih senyum kepada orang. Yang tadinya kami emosian, lalu belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk bersabar. Yang tadinya kami suka merendahkan orang, kami jadi saling menghargai, bahkan mendahulukan kepentingan orang. Karena sesungguhnya pelayanan itu adalah lebih banyak memikirkan orang lain daripada memikirkan diri sendiri. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelayan yang tidak memikirkan diri kami sendiri. Saat ini kami akan menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintah kami. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, wakil kami di pemerintahan yaitu DPR, MPR, DPD. Berkati mereka ya Tuhan. Para pemimpin kami ini, termasuk pemimpin daerah, gubernur sampai dengan RW RT. Untuk memberikan keputusan kebijakan yang pro rakyat. Mereka bertindak seperti untuk Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Masyarakat kami, pemerintah kami dapat bekerja dengan baik, dengan jujur. Kekayaan alam dapat dikelola dengan baik, dikelola dengan jujur. Karena begitu melimpahnya sumber daya alam di negeri kami ini. Harusnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Berkatilah pemerintahan kami saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam membawa perahu Nusantara, perahu Indonesia menjadi lebih baik. Ekonominya tidak hanya survive, tapi ekonominya bertumbuh dengan baik. Sosial politik budayanya hidup dengan baik. Keamanannya terjamin ya Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan antar suku, antar kelompok ya Bapa. Agar terjadi masyarakat di negeri kami ini, masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kota Jakarta. Tuhan berkati mereka-mereka yang mengelola kota ini. Gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, di semua pelosok ibu kota ini. Engkau berkati mereka. Jakarta dapat dikelola, tidak hanya mendirikan gedung-gedung yang mewah, tapi bagaimana membuat masyarakat merasa aman dan nyaman saat bepergian kemana-mana. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia yang bulan 6 nanti akan mengadakan musyawarah nasional. Tuhan juga yang memberkati rencana ini. Dan akhirnya kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Engkau berkati tim penggembalaan Pendeta Renaldo Panggabean, Pendeta Yesua Jab, dan hamba beserta dengan semua majelis Tuhan yang memberikan kami kesatuan hati untuk dapat melayani Tuhan lewat gereja ini. Tuhan, kami berdoa memohon agar belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan terus Engkau nyatakan untuk dana operasional gereja kami yang tidak sedikit. Maka Tuhan bukakanlah tingkap-tingkap langit Tuhan melalui pelayanan, melalui doa-doa lewat orang-orang yang mau berbagi dengan kami. Berkatilah mereka dalam nama Yesus Kristus. Juga pertumbuhan gereja kami ya Tuhan. Kami harus bisa berbela rasa. Bagaimana membuat GRI Berkat ini seperti dulu. Berkembang, bertumbuh secara kuantitas dan bertumbuh juga secara kualitas. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang melayani pada hari ini. Yang memimpin nyanyian. Natali,
Semi, Huan, Friedel dan Fritz, juga ada Alia dan Winnie, ada Abed Nego. Berkati mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka semakin bersinar hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, untuk Kak Agnes, Saudara Andrew Panggabean, dan jemaat kami yang lain. Tuhanlah yang membuka jalan bagi mereka untuk mereka punya pekerjaan. Berkati juga keluarga Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk anak kami Mili Tampake, untuk anak kami Matthew Kahirupan, dan mungkin ada di antara kami yang sedang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka, memberikan tidak hanya umur panjang, tidak hanya kesehatan, tapi memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Apalagi anak-anak ini, Mili dan Matthew, berkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang menyayangi keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit dalam masa pemulihan, untuk Ibu Ai, untuk Kak Agnes, untuk Ibu Putri Kuncoro, untuk Ibu Santri Siahaan, untuk Bapak Bambang Santoso, Bapak Sandy Luntungan, anak kami Hazel Kairupan, Ibu Barbara Tison, dan Bapak Iwan Hasan serta Bapak Deden Manurung. Tuhan berkati mereka, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang masih menahan rasa sakit, Tuhan berikan mereka kekuatan. Bahkan berkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Rida Tumanggor dan Ibu Mida Tumanggor yang akan pulang pada hari Selasa nanti ke kampung halaman di Mandu Amas, Sumatera Utara. Tuhan Yesus berkati perjalanan mereka pada hari Selasa. Tibakan mereka di rumah mereka di Mandu Amas dengan tidak kekurangan apapun. Bahkan Tuhan memberkati anak-anak mereka yang masih ada di Jakarta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami serta ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua.